Ya, kembali lagi bersama kita orang-orang nggak jelas episode pertama. Tapi bener gak ya, kalau laki-laki itu ketika jam 12 ke atas, jangan 12, jam 11, 12, 1, 2 itu pikiran laki-laki itu IQ-nya itu meningkat 1000 derajat. Ya, itu Enggak sih? bener banget itu. Ya semua dibahas. Terus dia orang-orang Iya. yang orangnya bodoh tiba-tiba jadi profesor gitu. Tanpa disadari. Bisa kayak gitu. Mungkin karena kualitas otak kita yang bekerja lebih cepat di jam-jam tertentu. Iya, betul sih. Tapi kan secara penghafalan kita, kalau kita ngafal belajar itu katanya kalau ngantuk gitu katanya nggak boleh gitu. Iya. Lambat malah. Iya. Tapi kalau kayak ngebahas apapun itu, wah ada aja gitu. Iya. Kalau misal ronda-ronda nih, kalau Bapak Dibahas semuanya. semuanya dibahas, konspirasi, agama, suku, etnis dan lain-lain semua dibahas. Iya. Karena ya kalau nggak ngomong apa-apa kan juga bingung juga mau ngapain. Benar-benar masuk akal sih yang namanya itu. Nah makanya mungkin para cewek lah, surat terbuka untuk para cewek yang nanyain cowok kalau malam itu selingkuh, tapi ternyata enggak, kenyataannya mereka itu sedang berdebat. Benar. Kalau enggak ya gosip. Gosip, tapi bermakna semua laki-laki. Iya. Ada maknanya. Ada. Termasuk rokok ini Nah, sponsor kita makna, rokok makna ini. Penuh dengan makna hari ini. terjual di toko terdekat. Ya, mau bahas apa ya? Ya, contoh tadi juga ngalir dan tadinya dekat aja. Kamu. Katanya ada yang viral, ada kampus yang ospeknya itu ngebully, pembulian lah. Ya. Ibaratnya telat disuruh jalan jongkok, muter lapangan, atau suruh beli rokok lah gitu. Terus sebenarnya itu cocok gak sih? Sebenarnya kan nggak masuk loh ya. Sekolah ya. Kampus, Oh, kampus ya. ospek kampus. Bahkan sampai ada yang gap di beberapa kampus gitu. Karena peraturannya nggak benar, terus akhirnya mahasiswa maba itu dia ngebrontak dan si senior datangnya bareng-bareng. Gimana itu ya? Itu pembahasannya cukup kontroversial ya. Sulit untuk dipecahkan karena kita juga mengalami itu. Iya sih. Nah, loh, misalnya kita jurusannya ilmu hadis, hukumannya kan cocoknya kan misalnya nyebutin lah siapa riwayat hadis terbanyak, riwayat itu Ya. kan dia bisa dapat ilmu dari hukuman tersebut dengan searching atau apa gitu. Mungkin kalau muter lapangan ya sesuai sih, kalau misalnya memang di bidangnya kayak misalnya ospeknya ospek di Tamtama Ya. cocok, tapi kan kalau di kampus gini kan dia kayaknya nggak masuk. Ya itu menjadi tradisi ya, kayak tradisi dari tahun ke tahun ya. Nah, Susah juga untuk meminimalisir itu. Ya dari sisi orang yang senior itu juga dia juga punya hak juga untuk mengatur kita, tapi juga kita juga punya hak untuk memberontak juga. iya, punya hak suara juga gitu kalau misalnya terjadi intimidasi. Benar. Ya alhamdulillah sih nggak semua kampus, tapi rata-rata kampus, terutama kampus besar lagi ya, PTN gitu, tahu sendiri kan ya. Bener gak ya, menurutku sih bener itu ya, walaupun aku nggak ngerasain gimana ya orang-orang di sana gitu.
kalau dilihat dari pendidikan kita ya, dari SD, SMP, SMA itu memang banyak sekali sistem-sistem yang enggak jelas. Dalam artian kita tuh disuruh apa, nanti kita jadi apa gitu loh. Iya. Itu enggak jelas. Kita disuruh mempelajari ini itu semuanya dengan guru yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan untuk kita bisa menguasai semua itu, kan enggak logis ya. Inisial kurikulum. Ya, Inisial kurikulum. enggak masuk akal itu. Kasihan sama yang muridnya gitu. Dia masih polos, masih butuh apa ya, dasar-dasar, langsung dituntut buat bisa semua, kan nggak mungkin, mustahil. Dari sisi gurunya, dia seperti dipaksa sistem atau kurikulum tersebut Ya. sementara siswanya juga masih labil, belum bisa apa-apa. Dan menurutku gini, banyak mahasiswa yang dapat IPK-nya tinggi-tinggi lah, 38, 39. Tapi kan kenyataan lapangannya itu dia presentasi aja masih baca PPT. Iya, Sebenarnya kan nggak layak gitu. Dikasih IPK, dikasih nilai A 4 atau 3,938 itu terlalu besar. iya. Mungkin orang Iya. yang baca PPT itu sebenarnya udah masuk 35 lah. Nilai itu terlalu besar kalau dikasih. Apalagi kalau 4. Dia baca presentasi masih baca PPT. Ya itulah apa SDM pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi mereka malah udahlah santai aja. Dan dengan santainya aja mereka dapat 4 gitu. Jadi ngebuat apalah serius gitu kan. Iya. Akhirnya mereka tidak akan serius sampai kapanpun itu. Karena standarnya kayak gitu ya. Akhirnya udah. Standar SDM-nya pun kayak gitu. Karena juga faktornya mungkin kriteria dari kampusnya itu salah satunya juga itu IPK. Benar. Padahal kan yang ditekankan itu adalah implementasi dari apa yang kita pelajari di kampus. Iya. IPK Nggak, terus nggak melulu IPK. IPK bahkan tuh di nomor sekian. IPK tuh cuma formalitas sebenarnya. Iya, Percuma IPK bagus kalau nggak bisa mengimplementasikan Iya. karya-karyanya, benar. nilai-nilai ya belajar gitu. Itulah sekarang teman kelasku juga ya, ada yang IPK-nya 4, tapi di kelas B aja gitu. Tahu aku orangnya kayak gimana. Ya aku bukan karena iri dengki, bukan. Tapi wow aja gitu. Insya Allah ya bangga teman bisa IPK 4 gitu. Bangga. Cuman ya gitulah sisi lainnya. Cuman aku nggak mau berpikir prasangka buruk lah. Ya, tapi juga SDM yang bagus itu bisa mengaktualisasikan sekaligus mengimplementasikan apa yang dia pelajari di kampus itu dengan IPK yang tinggi juga. Itu salah satunya mahasiswa yang luar biasa. Ya ada lah segelintir orang yang seperti itu. Orang-orang dengan IPK-nya, dengan nilai-nilainya, Iya, sementara skillnya nggak sesuai sama nilainya. iya. Wah, apakah itu adalah tipu daya? Kan kita nggak tahu itu. Iya. Tapi juga kalau kita bahas dari sisi mahasiswanya ini, mereka kan juga berperan sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kritis. Dalam artian ketika ada demo atau suatu hal yang saat ini menimbulkan konflik di suatu negara, itu mahasiswa itu sangat membantu dalam ya itu
komunikasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Bener. Organisasi. Ya, Ya. semua ada baik buruknya sih. Ya. Ya. Kitanya yang harus memilih. Nah, itu dia. Sebenarnya masih bingung. Bener gak sih organisasi itu jika dalamnya organisasi sama dengan kekeluargaan, itu malah organisasi nggak bakal jalan. Bener. Karena terhambat. Kayaknya karena keluarga itu yang bikin terhambat. Satu, ketika ada salah negor pun nggak enak karena keluarga. Iya. Akhirnya organisasinya mati dan gak jalan. Yang kalau nongkrong itu kumpul rapat pasti ada, tapi nggak bakal berkembang gitu ya. Iya. Stuck di situ aja. Seharusnya organisasi ini harus ada poin-poin untuk memajukan program-programnya dia, nggak melulu kalau kekeluargaan. Ya. Emang keluarga sih boleh, misalkan organisasi itu rumah kedua oke, tapi ada waktunya gitu, nggak Ya. selamanya harus kekeluargaan gitu. Benar. Nanti saling tegur, saling evaluasi malah saling nggak enak gitu. Banyak gitu, mungkin hampir semua ya, 80% mungkin. Dimanapun itu pasti organisasi katanya rumah. Iya. Rumah dan rumah. Dan orang yang ketika kuliah atau belajar itu masuk organisasi, kadang-kadang mereka lupa dengan tujuan Iya. mereka kuliah itu apa. Nah, ya karena mereka udah menemukan tempat nyaman, Iya. yang disebutnya rumah itu. Makanya, ya udahlah itu, biarin aja. Ya nggak jarang juga di organisasi ada lah unsur-unsur politik. Wah, iya, Bener kan? benar pasti. Banget. Entah itu mau politik dalamnya maupun luarnya itu banyak lah. Apalagi di kalangan mahasiswa yang notabene adalah orang yang kritis dan juga ingin serba tahu lah. Ya, melihat era sekarang yang dimana ya sungguh miris, walaupun nggak miris, Mbak. Ya miris sih, dikatakan miris. Termasuk ya kita juga sadar diri untuk diri sendiri juga yang belum maksimal gitu kan. Ya, Yang ini loh, yang Jakarta itu yang katanya Anies mau maju, tapi nggak punya partai. Anies maju nggak punya partai. ya, Terus Kaisang sama siapa? Gubernurnya calonnya? siapa? Kan Kaisang kan Wagub. Ya, Siapa tuh? Yang lupa aku. ya, pokoknya itu aku juga lupa. Ternyata aku sebagai orang Banten juga, terutama di Pandeglang kemarin, bukan Pandeglang, Gubernur Provinsi Banten, sama melihat ada satu guruku posting SW-nya ada 2 calon gubernur Banten, yang satu partainya 16, yang satu cuma PDI. Jadi sengaruh itu ya, Iya, dari Jakarta ke seluruh Nusantara gitu. saking berpengaruhnya satu partai itu sampai benar-benar di keroyok ya. Iya. Dan itu pun belum tentu menang, iya kan? Tapi aku akui ketika PDI jadi oposisi atau jadi yang pemantau kinerja itu lebih cocok dibandingkan PDI yang megang kekuasaan. Menurut pandanganku kayak gitu. Karena mungkin udah ada banyak pengalamannya dan juga kan rasa egoisnya juga masih besar mungkin. Dan juga ya di pemerintahan kita ini kan sangat-sangat dinamis ya.
semuanya apa aja bisa terjadi, nggak terduga. Tapi aku pernah baca berita di Instagram, katanya asal usul yang RUU jadi 29 tahun itu 30 tahun yang pas apa kan yang diubah kan 30 tahun dilantik kan, Ya. bukan dicalonkan. Itu sebenarnya katanya asal usulnya dari calon gubernur Kalimantan Timur. Calon gubernur Kalimantan Timur itu punya teman paman. Nah, Pamannya itu di DPR. ya. Nah itu dia minta tolong temannya pamannya itu buat undang-undangnya itu di 30 tahun itu adalah ketika calon ya, Ya. dari calonkan sampai ketika nanti pelantikan gitu. 29 itu maksudnya udah bisa nyalon gitu. Tapi kan itu ada beberapa partai yang juga mengusulkan kan, Ya, dan partai ini dan ini itu kan sampai berapa kali ditolak dan akhirnya disahkan. kalau ngomongin politik negara sih kayak nggak ada habisnya tuh. Aku juga harus gimana gitu sama negara yang Indonesia gini. Oh ya Allah gitu. Iya. Tapi aku salut sih. Ya bukan salut sih, memang mungkin dari dulu keratonnya Jogja itu. Dia sistemnya kerajaan dinasti tapi nggak pernah runtuh sampai sekarang. Karena dia punya tahta yang mutlak, nggak bisa diganti oleh siapapun. Iya kan. Ya, Sementara di kursi pemerintahan kita itu banyak apa ya, nggak mutlak lah maksudnya, banyak banget. nah. Oh gitu ya. Kenapa Majapahit harus runtuh? Kenapa Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya itu harus runtuh? Sedangkan Jogja yang kecil itu dia bisa bertahan sampai sekarang keratonnya. Ya kalau lihat dari sejarahnya ya mungkin ada lah, mungkin asal usulnya. Tapi kan kalau sebuah kerajaan itu berdiri terus sampai sekarang kan nggak relevan juga. Iya. Makanya Sedikit sih sekarang kerajaan. Paling negara itu yang kerajaan Brunei, terus Malaysia sebenarnya masih kerajaan sih itu. ya, Karena dia yang megang bukan presiden, perdana menteri. ya Bukan namanya perdana menteri, bukan presiden itu. Sedangkan kan kita presiden. berarti kan itu sistemnya yang mungkin masih ada ya, bukan bentuk kerajaannya. Ya, sistemnya kerajaan, tapi kerajaannya udah gak ada. Ya mungkin contohnya di Aceh juga itu kan Sama. sistemnya masih mungkin melekat pada kerajaan Islam Aceh yang dulu. Iya. Ya kan hukuman juga, undang-undang juga kayak punya sendiri pasalnya gitu tuh. Ya, Harus langsung dieksekusi secara itu hari itu juga gitu kan. iya. Wah, kita santai aja ya guys ya. Nggak usah terlalu. Kira-kira kita ngebahas apa lagi? Jadi kita tuh ngebahas sesuai apa yang kita ketahui aja ya. Semisalnya kita ada salah atau ada sesuatu yang tidak pas sama pandangan yang kalian lihat, sebenarnya kita ini hanya bertukar pikiran saja yang punya ilmu yang kita miliki. Kalau misalnya dibilang sok tahu, kalau menurut prinsipku itu ketika kita sok tahu itu pasti ada yang membenarkan itu. Kalau kita tahu adalah salah atau sok tahu. Nah, di situ kita dapat ilmu. Dengan ilmu sok tahu kita, ilmu yang belum realita atau nyata akan dikasih tahu sama orang, diberitahu bahwa ini sesungguhnya. Itu mungkin bisa jadi kan? Iya, dalam suatu tongkrongan yang berfaedah ya. Iya. Tapi tanda kutipnya yang orang-orang di hadapan orang-orang yang punya ilmunya ya gitu. Iya, Jangan so tahu di depan orang-orang yang nggak ada ilmunya. yang kurang gitu. Nanti malah diiyahin lagi. Nalarnya pada mati ya. Bahaya ya.
dan juga kita mengacu pada data-data yang ada juga, nggak sembarangan. Ya. Jadi ini itu hanya sebatas pandangan dan pikiran yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya mau berargumen, ngasih pendapat, wah itu kita sangat berterima kasih. Iya. Karena dengan kalian memberikan kebenaran, kita jadi tahu hal sebenarnya kayak gimana. Iya, bener banget. Mungkin nanti atau besok kita akan bahas yang lebih menarik lagi ya. Iya. Mungkin kita bisa bahas ya teori-teori bumi itu ya. Yang katanya matahari itu nggak usah matahari. Bumi itu datar atau bulat itu masih pertanyaan guys. Selalu menjadi pertanyaan. Ya. Dibilang datar bisa jadi. Banyak teorinya loh kalau datar. Begitupun kalau bumi bulat teorinya juga banyak gitu. Iya. Sementara aku selama belajar belum nemuin di kandungan Al-Quran selama belajar ya, tapi nggak tahu ada apa enggak kalau bumi itu dikatakan bulat atau datar. Yang aku tahu kan hanya di surat Yasin itu yang katanya matahari sama bulan itu saling kejar. La samsu yang bagilaha amsudrikal komaro. Kalau matahari itu tidak bisa mengejar bulan. Iya. Nah, kalau di logika ini kan berarti matahari itu kayak sama bulan itu kayak lagi lari kejar-kejaran gitu. Iya. Namun dikatakan matahari tidak akan bisa ngejar bulan. Otomatis matahari sama bulan itu jalan. Nah, apakah bumi yang diam atau bumi yang berputar ngelilingin matahari sesuai dengan teori NASA? Masih menjadi pertanyaan. Masih dipertanyakan. Ya. Tapi kalau secara logika ya, ini kan semua orang punya pandangan dan perspektifnya masing-masing. Ya. Yang membuat itu menjadi enggak ketemu jawabannya. Ya, kalau misal bumi datar, berarti buminya itu diem dan mataharinya yang berkeliling. Ya. Otomatis penelitian itu kadangkala benar, tapi juga kadangkala salah. Ya, kita nggak bisa menemukan fakta yang jelas ya, tapi kita juga berpikir Ya. Karena dunia ini luas banget sih ya, kita nggak tahu kayak gimana gitu kan. kebenaran tentang apakah bumi itu sekecil ini atau besar. Kita tahu. Manusia itu belum pernah ada yang bisa 100% menjelajahi dunia ini. Makanya Nah, terus juga kan Al-Quran kan udah dijelaskan tuh keterangannya bahwa Allah itu berfirman manusia tidak akan bisa tembus langit gitu. Nah, dengan kata lain tuh NASA itu emang bisa nembus langit gitu. Kan kita nggak tahu itu. Saya pun nggak tahu. ya, di berita-berita isu kemarin kan juga ada yang katanya astronot terperangkap di luar angkasa gitu kan. Itu kan nggak masuk akal. Harusnya kan kalau gitu ya, menurut penelitian juga kan waktu di bumi dan waktu di luar itu Beda. berbeda. Tapi kok waktu mereka mendarat lagi kok masih sama, cuma berbeda ekspresi aja mungkin. Ya. Apakah itu gimmick atau cuma acting atau memang benar, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kan di ilmu fisika ya katanya kan cahaya kan kecepatannya kan nggak cepat kan, kecepatan Iya, cahaya kan ada betul. batasnya. Iya. Sementara kan cahaya bintang ke sini itu kan kecepatan kita ngelihat mungkin yang di bintang itu cahayanya udah ribuan Iya. tahun lalu, kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Benar. Terus yang Antartika, aku tuh yang masih bingung itu yang katanya
Dulu kan benua satu, terus kan pecah. Ya, Itu apakah mungkin bisa disamakan dengan teori pemusnahan massal dinosaurus? Nyambung nggak? mungkin bisa. Ya. Soalnya aku pernah lihat ceramah Ustadz Abdul Somad, ada yang nanya, Ustadz, apakah dinosaurus itu sebelum Nabi Adam atau sesudah Nabi Adam? Nah, UAS pun menjawab Ustadz Abdul Somad itu, katanya sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam. Dan dinosaurus itu untuk menjaga bumi sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Nah, ketika Nabi Adam turun di bumi, sebelumnya itu baru dimusnahkan massal. Ya emang sih kalau Nabi Adam ke bumi juga masih tetap Nabi Adam yang besar, karena kan dikatakan Nabi Adam kan 30 apa 20 hasta itu, 60 meter ke atas. Ya. Tingginya tinggi banget 60 meter itu. Kan ada tuh yang replika jubahnya yang Tapi kalau di logika lagi ya kan itu Nabi Adam turun dengan Siti Hawa ya, ya berdua dan itu dipisahkan dari jarak yang jauh. Nah itu kan waktu itu kan belum ada teknologi atau apapun itu ya. Kok bisa ketemu? Dan ketemunya dalam waktu singkat. Berarti kan itu benuanya masih satu ya. Ya bisa jadi. Masih. Dan mungkin waktu terpecahnya benua ini waktu Nabi Nuh, waktu banjir besar itu mungkin. Ya. Ya. Iya, Nabi Nuh ya. Aku keinget katanya kan sejarah atau mungkin masa depan, katanya ada kota Atlantis yang tenggelam. Nah, katanya Atlantis itu adalah kota teknologi. Yang teknologinya itu melebihi zaman kita sekarang ini. Ya, benar. Nah, sementara Nabi Nuh itu membuat kapal itu kan di luar nalar. Iya. Perahu kapalnya tuh gede banget, bisa menampung seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuhan. Iya. Dan orang yang membuat itu pun terbatas. Iya, dan orang yang membuat itu nggak sebanyak. Nah, apakah itu yang kota negeri Nabi Nuh yang tenggelam itu, apakah zaman Nabi Nuh yang udah ada teknologi? Bisa jadi. Dikit kan zaman Nabi Nuh itu udah ada teknologi, tapi ditenggelamkan semuanya. Kalau menurut Al-Qur'an ya itu data-data yang dari Nabi Nuh itu, ya. Kan Nabi Nuh itu diberi wahyu waktu itu untuk mempersiapkan musibah atau azab. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu suruh buat kapal atau enggak. Makanya itu ide atau mungkin kerangkanya itu dari mana? Benar. Yang kita kan sebenarnya belum ada yang tahu kan. Memang nggak bakal ada yang tahu kayak gimana bentuknya kapal Nabi Nuh itu. Kalau semisal itu adalah waktu itu belum ada laut, kan otomatis pencetusan kapal kan berarti belum ada. Berarti kan itu ide baru. Ya. Siapa yang ngasih tahu? Ide baru zaman Nabi Nuh. Nah, benar. Ide baru itu. Ini jadi misteri juga. Dan itu kan selama 40 hari hujan tanpa henti. Nah, sampai setara gunung yang dimana di ayatnya itu kan anak Nabi Nuh yang durhaka itu kan naik gunung tapi tetap tenggelam. Nah, berarti banjirnya kan otomatis segunung itu. Iya. Segunungnya kita nggak tahu berapa meter itu gunungnya, berapa meter, 1000 meter. Otomatis kan negeri itu tenggelamnya jatuh dalam banget, ribuan meter di bawah dasar itu. Ya mungkin itu yang menjadikan sekarang laut tuh jadi sangat dalam. Dan mungkin bisa jadi faktor pemecahan benua lagi. Iya. Bisa jadi. Ya. Benar. Iya bisa loh. Iya bisa. Nah, terus itu mungkin yang menggeram itu kota Atlantis kayaknya. Iya kita nggak tahu juga. Dan emang kota Atlantis di mana sih? Aku juga nggak tahu itu. Ada aja penemuan. Di mana itu kota Atlantis? Dan juga yang ngasih tahu kalau kota itu ada itu siapa? Nah, kemarin ada yang bilang di Instagram, siapa ya? Aku lupa. Bahwa katanya tembok Cina yang gede itu, yang panjang. Ya. Itu katanya tembok Ya'juj Ma'juj. Kata siapa itu yang di Instagram? Ya. Orang-orang bukan orang Islam sih yang ngomong. Ya. Cuman aku nggak percaya karena begitu ada peta Al-Idrisi itu jauh kemungkinannya. Ya.
Kan kalau di Quran kan itu katanya itu di antara dua gunung ya. Ya, dan si Ya'juj Ma'juj itu mau keluar ketika ada azan nggak bisa. Ya, Tuh kan, tetap terkurung lagi. Sementara kan di tembok Cina itu kan nggak ada kok dua gunung itu. Ada gak? ya. Ujung ke ujung nggak ada kan dua gunung kan? Ini memang tembok aja gitu. Dari zaman kerajaan mungkin ya. Dan juga kan itu katanya temboknya kan dari tembaga atau besi yang kuat banget. Nah, Sementara tembok Cina kan enggak. kalau dilihat peta Al-Idrisi kan Ya'juj Ma'juj itu kan di Rusia ya, Rusia sebelah timur. Ya. Timur itu timur ke atas itu apa? Kalau barat kan barat daya. Ya. Kalau timur apa namanya? Timur laut. Timur ya? laut. Timur laut. Di peta Al-Idrisi. Tapi kerennya sih itu Al-Idrisi itu peta Al-Idrisi akurat banget ketika dibalik. Pas banget. Ada Dan jadi misteri juga yang membuat tuh kok tahu. sementara dulu Iya, dapat apa? ngejelajahi kan Iya. lama. Dan juga kayak apa piramida itu gimana buatnya. Iya, piramida ya. Iya, Nggak ada. kok bisa sangat presisi dan juga kokoh Itu dan kan ada di beberapa tempat gitu loh. kan Itu kalau nggak logis sih. kalau dilihat secara kasat mata kan itu kan batu-batu ukuran raksasa kan. Iya. Kan ada 3 teori tuh. Yang satu dibantu UFO, Nah, yang 2 itu pakai alat, ya. yang 3 karena manusia itu zaman dulu gede-gede katanya satu orang angkat satu bata yang segede gitu. Ada 3 teori yang aku ketahui. Tapi emang sih sesuai sama yang ada di tulisan-tulisan gambar-gambar kuno. Iya. Ada UFO segala di situ. Iya, teknologi kan. Ah, alien gitulah. Terus ada orang yang ngangkat batu gitu. Itu gimana gitu ya piramida. Ya kalau di Indonesia candi lah. Iya. Candi itu kan ibarat kayak batu diukir gak sih? Sampai sekarang kokoh banget. Rumah aja ngebangun rumah kayak gini Iya. tembok, otomatis 10 tahun, 20 tahun udah rubuh. Candi itu dari zaman berapa loh? Ratusan tahun ya, kuat ya. Bahkan kalau gempa pun nggak hancur gitu. Iya. Apakah memang itu udah mukjizatnya atau memang kekuasaannya Kan Allah ya? Jadi suatu keajaiban dunia juga Ya, kan. keajaiban. Yang siapa yang dalam satu malam yang disuruh bikin 1000 candi siapa namanya? Bandung, Aku. Bondowoso. Ya. Satu malam ya Iya, suruh bikin 1000 candi buat nikahin Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Tapi cuma sampai 999. Tapi katanya itu dibantu jin ya. Iya, Soalnya dalam semalam itu bikin 999 candi nggak masuk akal. gak masuk akal banget. Tapi kan ini juga cerita rakyat juga kan. Iya sih cerita Nggak rakyat. fakta. Kita belum tahu kenyataan. Tapi di dalam candinya itu ada patung Roro Jonggrangnya itu yang membuat heran. Iya. Sampai sekarang ada. Iya. Jadi entah gimana dulu zaman kerajaan, zaman Majapahit, Pajajaran, kita nggak tahu itu mana ya. Nah, tapi kan aku pernah aku ceritain tuh yang katanya dulu Kalimantan, Sumatera, Jawa satu pulau belum pecah. Tapi begitu sekarang pecah 3. Nah yang satu Sumatera Jawa kan terpisah karena Krakatau. Ya. Yang aku pertanyakan adalah Kalimantan terpisah karena itu juga aku nggak tahu itu. Kau pernah lihat di IG ya? Aku belum belajar. Apakah itu benar? Terus itu ditulisnya di situ wilayahnya itu adalah kerajaan Sunda gitu. Yang aku juga sebagai orang Sunda belum mengetahui gitu kan dari dulu kalau ada kerajaan Sunda sebesar itu dan sejauh itu zamannya gitu yang masih nyatu
Setahu aku Sunda kan yang megang Pajajaran toh. Pajajaran udah Banten Jawa Barat. Dan dia bertahan lama terus stabil, nggak mau nginvasi atau diinvasi balik juga mau udah. Nggak mau ngusik dan nggak mau diusik. Udah, Pajajaran tuh gitu. Benar. Majapahit kan terus meluas, diusik sama Mongol, perang, tapi Mongol yang kalah. Kalau Pajajaran aman tentram, tapi nggak tahu aslinya konfliknya apa aja itu kalau Pajajaran. Ya mungkin itu dulu ya. Karena Cukup sekian. sudah durasi sudah terlalu Ya, lama dan juga udah malam. Jadi setiap kita berbicara, setiap kita bertukar 30 menit. Jika ada yang ingin mengikuti acara ini, mungkin silahkan. Kita bisa online ataupun offline yang dekat, kita langsung saja. Iya enggak? Boleh. Ya. Jadi nggak cuma kita berdua, kita juga mengharapkan kalian juga bisa berpendapat apapun itulah. Kita bahas semuanya yang keresahan-keresahan orang-orang ini lah. Ya apa aja. Daripada kita yang nggak berfaedah kayak scroll TikTok ya terus-terusan. Benar. Ya memang ada satu dua berita, tapi kalau yang FVP-nya cewek joget semua gimana itu? Iya. Nggak ada faedah sama sekali. Nggak bagus. Ya. Ya mungkin itu dulu ya. Oke. Salah. Mungkin kita banyak salahnya. Ya pasti sih. Iya. Saya juga mungkin benernya cuma 1% lah. Iya. Kita cuma bertukar pikiran dan juga saling berpendapat masing-masing aja. Ya. Nggak usah dibawa emosi atau apapun itulah. Ya, tanda kutip kita di sini tidak menyalahkan, tapi saling membenarkan, tapi tidak menyalahkan. Iya, benar. Ya udah. Mungkin itu dulu Ya. dari kita. Ya. Kita ngopi Tetap bareng. Tonton terus. Oke. Setengah jam anjir. Ya setengah jam aja. Kan tadi kan di cut tadi. Nanti kan di cut juga.